Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfin Aziza dengan 22030174112 dari kelas PM 2022C. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 geometri transformasi, yaitu definisi refleksi serta dua teorema. Langsung saja. Pertama, kita masuk ke definisi refleksi. Definisi refleksi. Refleksi dengan sumber G direlasikan dengan MG didefinisikan sebagai berikut. Satu, MG sama dengan A sama dengan A jika A elemen G. Yang kedua, MGA sama dengan A aksen jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu AA aksen. Garis G disebut sumbu pencerminan. Nah, di situ ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu menunjukkan definisi jika A, MGA sama dengan A jika A elemen G. Nah, ini A-nya di sini. Ini definisi dari yang nomor satu. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu definisi dari yang nomor dua. Misalkan A A itu bukan elemen G. Jadi ini kan garis G-nya ya. Garis G itu yang horizontal. A itu di luar G. A bukan elemen G. Jika dia direfleksikan dengan G sebagai suhu pencerminan, maka dia akan punya bayangan yaitu A aksen. Di mana G itu merupakan sumbu dari A aksen. Nah, kalau sumbu berarti garis G itu memotong tegak lurus AA aksen dan membagi dua sama panjang. Jadi A jarak dari titik A ke garis G itu sama dengan jarak dari A aksen ke garis G. Nah, jadi begitu definisinya. Teorema yang pertama mengatakan bahwa refleksi merupakan isometri. Mari kita buktikan bersama-sama. Ambil sebarang A, B, A aksen, B aksen, elemen B dengan A aksen sama dengan MGA, B aksen sama dengan MGB. Nah, jadi A, B, A aksen, B aksen itu di satu bidang yang sama, dan A aksen merupakan refleksi dari A, serta B aksen merupakan refleksi dari B. Nah, karena kita punya dua titik, jadi nanti akan ada tiga kasus. Kasus yang pertama itu titik A dan B elemen G. Lalu kasus yang kedua itu titik A bukan elemen G dan titik B merupakan elemen G. Jadi salah satu yang ada di G. Kalau yang awal tadi kan dua-duanya ada di G. Lalu yang kasus ketiga, kedua titik itu bukan anggota G, tidak ada di G. Kita mulai dari kasus yang pertama dulu, yaitu A, B elemen G. Karena A, B itu elemen G, maka MGA sama dengan A aksen sama dengan A, dan MGB sama dengan B sama dan MGB sama dengan B aksen sama dengan B. Nah, kenapa kok jadi A lagi? Refleksi dari A adalah A dan refleksi dari B sama dengan B. Itu kita dapat dari definisi di awal tadi. Karena A, B elemen G, maka definisi refleksinya itu refleksi dari A sama dengan A dan definisi dari B sama dengan B. Itu ada di definisi refleksi di slide awal tadi. Jadi A aksen, B aksen sama dengan AB. Lanjut kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini salah satu titik ada di G dan yang lain itu bukan anggota G. Untuk kasus yang kedua, titik A elemen G dan B bukan elemen G. Berdasarkan definisi yang tadi, kita peroleh bahwa refleksi A, MGA sama dengan A aksen, sama dengan A, dan MGB sama dengan B aksen. Nah, kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Nah, ini A kan ada di garis G. Jika direfleksikan, itu sama dengan dirinya sendiri. Jadi, A sama dengan A aksen.
Nah, lalu titik B itu kan ada di sini. Dia bukan anggota G. Jika direfleksikan, di mana G itu sebagai sumbu, akan menghasilkan titik B aksen, di mana jarak BC dengan CB aksen itu sama. Nah, C itu adalah titik perpotongan antara BB aksen dengan G. Itu misalkan kita beri nama titik C. Ya. Nah, pertama-tama perhatikan segitiga ABC dan segitiga ABC aksen. Segitiga ABC ini, ABC yang di sebelah kiri dari sum G, dan A, B aksen C, dan sumbu yang ini, segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini. Kita hapus semuanya dulu ya, biar nggak bingung. Oke. AC sama dengan AC karena berimpit. Besar sudut ACB sama dengan besar sudut ACB aksen. Nih, AC sama dengan AC karena dia berimpit. Lalu besar sudut ACB, ini, sudut yang ini, sama dengan besar sudut ACB aksen. Nah, kenapa kok sama? Karena dia siku-siku. Siku-sikunya kok bisa tahu siku-siku? Karena G itu kan memotong B, B aksen tegak lurus. Kalau memotong tegak lurus berarti sudut yang biasa itu 90 derajat. Tahu sudut siku-siku. BC sama dengan B aksen C. Nah, itu tadi sudah kita bahas di awal ya, bahwa garis G itu kan garis sumbu dari B, B aksen. Jadi, dan titik C itu adalah titik potong antara garis G dengan BB aksen. Jadi, BC itu panjangnya sama dengan B aksen C. Sudah ada tandanya. Nah, dengan menggunakan teorema sisi sudut sisi, yaitu sisi AC sudut ACB dan ACB aksen, serta sisi BC dan B aksen C, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan AB aksen C. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga AB aksen C. Sehingga A aksen B aksen sama dengan AB. Nah, jadi sudah terbukti bahwa kasus 1 dan kasus 2 itu adalah isometri, di mana A aksen B aksen sama dengan AB. Sekarang tinggal kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini, titik A dan B itu bukan elemen G. Sehingga menurut definisi refleksi di awal tadi, refleksi A sama dengan A aksen dan refleksi B sama dengan B aksen. Nah, jika digambarkan kan seperti ini. Jadi A ada di luar C, ini A aksen, ini B, ini B. Nah, berdasarkan definisi tadi, G itu sebagai garis sumbu dari A aksen. Garis sumbu, ingat garis sumbu itu memotong tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Yang ini sudah ada tandanya bahwa dia sama panjang. Nah, sudut ini juga sudut siku-siku karena tegak lurus seperti tadi. Pertama-tama perhatikan dulu segitiga ACD dan A aksen CD. Kita hapus semuanya dulu biar bingung. Segitiga ACD. Ini. ACD dengan
A aksen C, D. Nah, segitiga yang ini dengan yang samping itu yang diperhatikan. CD sama dengan CD karena brainwave sudah jelas ya di sini. CD sama dengan CD. Tuh. Lalu lanjut. Besar sudut ADC sama dengan besar sudut A aksen DC. Nah, betul ya karena kedua sudut itu sama dengan 90 derajat besarnya. Karena garis G memotong tegak lurus A aksen. AD sama dengan A aksen D. Nah, itu juga akibat dari ini. Garis G adalah garis sumbu A aksen. Jadi, AD sama dengan A aksen D. Jaraknya sama, di mana D itu adalah titik potong dari garis G dan A aksen. Nah, berdasarkan tadi yaitu sisi sudut sisi, dapat kita simpulkan bahwa segitiga ACD kongruen dengan segitiga A aksen CD. Sehingga AC sama dengan A aksen C. Kita peroleh itu. AC sama dengan A aksen C. AC ini sama dengan A aksen C. Mungkin kita kasih garis ini ya, tiga garis ini. Dengan kaitannya bahwa mereka sama panjang. Selanjutnya perhatikan segitiga ABC dengan A aksen, B aksen, C. Sekarang segitiganya ganti, yang ini yang diperhatikan. A, B, C, dan A aksen, B aksen, C. Oke, sekarang ganti segitiga yang ini. Besar sudut ACB sama dengan 90 derajat dikurangi besar sudut ACD. Di manakah sudut itu? ACB, berarti sudut yang ini ya. Sama dengan 90 derajat dikurangi besar sudut ACD. Sama dengan 90 derajatnya itu kan dari sudut BCD. Itu. Terus dikurangi besar sudut ACD. Dikurangi yang ini. Nah, betul ya dari situ ya. Ini menggunakan teorema besar sudut pada segitiga jumlah sudut dalam segitiga. Sama dengan 90 derajat dikurangi M A aksen CD. Nah, karena besar sudut A, karena segitiga ACD itu sama dengan segitiga kongruen dengan segitiga A aksen CD. Jadi, sudut-sudutnya itu besarnya sama. Jadi, besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut A aksen CD, sama dengan yang sudut ini. Jadi, ACD di sini, nah ACD di situ bisa kita ganti dengan A aksen CD karena mereka besarnya sama. Tuh. Sama dengan, jadi besar MACB itu sama dengan, besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut A aksen CB. Nah, dari sana ini terbukti bahwa sudut ACB yang ini itu besarnya sama dengan sudut A aksen CB aksen. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini. Sehingga menggunakan teorema kongruensi sisi sudut sisi, kita peroleh bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C. Nah, sisi sudut sisi mana yang kita pakai? Yaitu sisi AC itu sama dengan A aksen C. Lalu sudut ACB itu sama dengan sudut AC, A aksen, C, B aksen. Lalu sisi BC itu panjangnya sama dengan B aksen C. Nah, sehingga tadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga aksen B aksen C.
Sehingga karena kedua segitiga itu tadi kongruen, jadi A aksen B aksen sama dengan AB. A aksen B aksen sama dengan AB. Sehingga terbukti bahwa kasus yang ketiga ini isometri juga karena A aksen B aksen sama dengan AB. Jadi terbukti bahwa refleksi merupakan isometri. Teorema selanjutnya yaitu refleksi mempertahankan besar sudut. Buktinya dari mana? Nah, ini bisa kita buktikan dengan singkat ya. Teorema yang tadi itu membuktikan bahwa refleksi merupakan isometri. Jadi karena sudah terbukti benar, bisa kita pakai di sini. Lalu, di video yang lalu mengenai isometri, terbukti bahwa teorema isometri mempertahankan besar sudut itu benar, terbukti benar. Jadi bisa kita gunakan di sini juga. Dengan menggunakan sifat transitif, bisa kita simpulkan bahwa refleksi mempertahankan besar sudut. Nah, jadi terbukti bahwa refleksi mempertahankan besar sudut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.